Making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua. Haleluya. Sukacita bisa kembali melayani di GMS Central Park. Supaya Anda tahu, saudara, beberapa bulan yang lalu nama GMS Jakarta Barat sudah berubah menjadi GMS Central Park. Termasuk GMS Tangerang sudah berubah nama menjadi GMS Alam Sutra. Kenapa demikian? Saudara, karena Tangerang sekarang sudah ada beberapa lokasi. Ya, sekarang jadi namanya perlu dispesifikasi termasuk Jakarta Barat. Karena GMS Puri juga Jakarta Barat, saudara ya. Jadi makanya namanya jadi lebih spesifik. Anyway, sepanjang hari ini Bapak Ibu, saya bagikan firman Tuhan mengenai pesan Yesus kepada ketujuh gereja. Ini adalah wahyu yang diterima oleh Yohanes kepada 7 gereja yang pada masa itu betul-betul gereja asli, betul-betul ini bukan semacam perumpamaan. Tapi gereja lokal dengan gembala dan dengan jemaat yang nyata. Dan pesan ini relevan untuk kehidupan kita. Makanya saudara, saya harap Anda bisa dengar semuanya. Supaya Anda menangkap apa sih yang Tuhan itu pentingkan dalam kehidupan orang percaya. Apa yang Tuhan rindukan. Mana yang Tuhan ingin kita hindari. Apa yang matters, apa peringatan-peringatan Tuhan kepada orang Kristen. Dengan harapan saudara bisa tangkap, saudara, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sebetulnya surat kepada 7 gereja itu termuat core atau inti dari pengajaran kekristenan. Anda perlu dengarkan semuanya, saudara. Dan di ibadah ini kita akan khusus bicara mengenai gereja yang ada di Laodikia. Ada beberapa kesamaan dari masing-masing surat. Kesamaan pertama adalah surat itu selalu ditujukan, saudara, ditulis dengan kalimat pembuka yang sama. Yaitu surat ini ditujukan kepada jemaat atau malaikat jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, saudara, Tiatira, Sardis, Laodikia, Philadelphia. Saudara, siapakah malaikat jemaat di sini? Ini ditujukan kepada para pemimpin atau gembala dan pemimpin-pemimpin rohani di situ supaya mereka terima. Dan pesan ini diteruskan ke seluruh jemaat. Lalu yang kedua, Tuhan akan mewahyukan dirinya relevan dengan kondisi jemaat atau keadaan kota tersebut. Saudara, tiap-tiap surat Tuhan mewahyukan dengan cara yang berbeda. Masing-masing pewahyuan itu, saudara, mengisi sesuatu atau membentuk sesuatu dalam kehidupan mereka. Contoh, di Efesus, dia memperkenalkan dirinya sebagai yang memegang ketujuh bintang dan yang berjalan di tengah kahidian. Berjalan di tengah gerejanya. Berarti Tuhan menilai dan mengukur, melihat hati daripada masing-masing apa yang dilakukan oleh jemaat. Pekerjaan kita dilihat, dinilai, ditimbang motivasi hati kita. Ya makanya gereja Efesus itu ditimbang, ternyata mereka itu punya aktivitas rohani yang dihargai sama Yesus. Tapi di tengah jalan mereka, saudara, meninggalkan kasih yang semula. Dan itu matters bagi Tuhan. Di gereja Smyrna, dia memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Karena Smyrna, jemaat di Smyrna itu teraniaya. Maksud dari kata yang awal dan yang akhir adalah Tuhan selama ini menyertai mereka. I was with you, I am with you, and in the future I will be always with you. Aku ada bersamamu di masa lalu, aku ada di masa sekarang di tengah penderitaanmu. Termasuk ketika engkau melihat bahwa masa depanmu itu serasa kabur, serasa gelap. Engkau penuh dengan ketidakpastian, tapi Tuhan sudah ada di sana. Dan Tuhan pegang masa depanmu. Itu menjadi sebuah suara bagi jemaat yang teraniaya di Smyrna. Begitu pula selanjutnya. Di Pergamus, dia memperkenalkan dirinya dengan pewahyuan yang berbeda. Saudara, lalu kesamaan ketiga. Saudara, dari semua gereja lokal itu, ada yang dipuji sekaligus ditegur. Tapi ada yang dipuji, tapi gak ada tegurannya sama sekali. Tapi juga ada gereja yang ditegur tanpa ada pujian sama sekali. Intinya apa? Setiap teguran Anda perlu waspadai, itu merupakan peringatan jangan sampai Anda jatuh di lubang yang sama. Tapi kalau itu sebuah pujian, berarti Anda perlu teladani, Anda perlu contoh, Anda perlu teruskan. Katakan amin. Saudara,
Dan ini akan menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Mari kita baca firman Tuhan di Wahyu pasal yang ketiga. Kita baca ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ini langsung to the point, saudara. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ya ku dudukan bersama-sama dengan aku di atas tahta. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, ini adalah contoh dari gereja yang tidak ada pujiannya sama sekali. Isinya teguran, saudara. Dan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya? Dia berkata sebagai akulah sang Amin. Amin itu saudara, itu berarti gambarannya itu adalah Anda itu sepakat dengan seseorang dengan tangan yang mengepal. Kita sepakat, kita setuju. Itulah sebabnya kalau kita itu mengamenkan firman, saudara, itu berarti kita sepakat atau setuju dengan firman tersebut. Halo, amin? Nah, saudara, jadi ketika kita mengamenkan, kita sepakat. Saudara, sebab dia adalah saksi yang setia. Dia itu setia, saksi di sini huruf besar. Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu benar. Dia gak pernah ingkar janji. Semua yang keluar dari mulutnya itu benar. Sehingga kita bisa sepakat dengan dia. Tidak ada pertukaran bayangan. Dan dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Sebelum segala sesuatu tercipta, dia ada. Dan tidak ada segala sesuatu yang diciptakan itu, saudara, yang diciptakan bukan dari dia. Berarti dia adalah pencipta. Katakan amin. Lalu apa tegurannya? Kita selidiki dulu Bapak Ibu dari latar belakang kota Laodikia. Kota Laodikia ini kota yang sangat makmur. Saudara, memang tidak sebesar kota-kota seperti Efesus atau Antioquia. Efesus pada zaman itu ketika ditulis jumlah penduduknya itu 250.000. Itu bukan mega church. Jemaatnya yang mega church 60.000. Tapi kotanya itu kota megapolitan, saudara. Nah, Laodikia itu gak sebesar itu. Laodikia itu 40.000 sampai 100.000 kisarannya. Jadi kurang lebih sepertiga atau seperempat dari Efesus. Tapi ini kota yang dinamakan kota metropolitan pada waktu itu. Jalur perdagangannya dibangun. Bahkan kota ini begitu makmur, pernah hancur karena gempa bumi tahun 61, pemerintah pusat Romawi itu menawarkan bantuan, ditolak. Sehingga kota itu bangkit kembali itu tanpa pertolongan pihak manapun termasuk pihak pusat Roma. Saudara, kenapa? Karena pemerintahannya, penduduknya itu makmur, saudara. Termasuk gerejanya, beda dengan gereja di Smyrna, beda dengan gereja di Philadelphia. Mereka mengalami penganiayaan, saudara. Mereka miskin,
Jemaatnya miskin bukan karena malas bekerja, karena mereka mengalami penganiayaan. Mereka didiskriminasi. Mereka nggak bisa kerja di posisi-posisi tertentu selain buruh kasar. Karena orang-orang Yahudi pada zaman itu lebih pro kepada pemerintah Romawi yang mewajibkan setiap warganya itu menyembah kaisar. Saudara, di Laodikia sekalipun pemerintahnya sama under pemerintahan Romawi, tapi tidak sekejam, saudara, kota-kota yang lain, apalagi di Smyrna. Kalau di Philadelphia itu banyak, mereka itu disudutkan, mereka itu dihalangi, banyak pintu ditutup, pintu-pintu ministry mereka ditutup oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Itu mirip-mirip ya. Mereka itu kalau mereka mau ministry berkembang, mereka itu ditolak, didemo mungkin pada zaman itu. Sehingga gereja Smyrna itu setia walaupun teraniaya. Tapi kalau Philadelphia itu setia walaupun kekuatan mereka kecil. Karena mereka itu, saudara, secara ekonomi juga kurang. Tapi di Laodikia, saudara, itu sedikit penganiayaan. Saudara, mereka nggak alami penganiayaan seperti kota-kota yang lain. Dan gerejanya makmur, jemaatnya makmur, saudara. Makanya mereka berkata, aku kaya, betul ya. Tapi Tuhan tanpa tedeng aling-aling. Aku tahu pekerjaanmu, kamu tidak panas, kamu tidak dingin. Tuhan itu pakai simbol itu karena itu berkenaan dengan, saudara, keadaan kota mereka. Saudara, ada 3, karena kota ini makmur, saudara, secara perdagangan itu makmur, Bapak Ibu, saudara, dan juga secara kebudayaan mereka itu jauh lebih maju, di area pendidikan khususnya di ilmu medis mereka itu maju, kota ini memiliki 3 penghasilan terbesar. Saudara, yang pertama, mereka itu produksi salep mata terkenal. Saudara, banyak orang itu beli salep mata di situ. Saudara, lalu yang kedua, mereka itu memproduksi kain wool, warna hitam, warna gelap. Karena mereka itu produksi itu sangat besar, Bapak Ibu. Dan apalagi saudara, sebentar. Mereka itu disuruh membeli daripadaku emas. Mereka itu di situ ada tambang emas. Maksudnya perekonomian di situ itu adalah tambang emas. Bagi mereka, banyak orang itu hutang itu, kalau misalnya mau hutang dagang atau hutang apa, mereka itu pergi ke sana. Saudara, karena negaranya makmur. Makanya teguran Yesus nasihatnya apa? Belilah emas daripadaku yang dimurnikan dengan api. Beli pakaian putih kepadaku. Beli salep mata, minyak untuk melumas matamu. Karena itulah 3 produksi utama dari kota Laodikia. Hanya ada 1 kekurangan Laodikia. Ternyata di Laodikia itu nggak punya sumber air sendiri. Kalau ada pun, saudara, itu adalah ambil dari kota sebelah, 2 kota sebelah. Yang dari utara itu ada Hierapolis, yang dari tenggara itu namanya Kolose. Katakan Kolose. Hierapolis itu terkenal dengan sumber air panasnya. Ada permandian semacam spa gitu ya. Mereka berendam dan itu punya khasiat menyembuhkan banyak hal. Saudara, lalu kalau di Kolose itu terkenal dengan air yang turun dari pegunungan. Itu sangat dingin dan menyegarkan. Sehingga, saudara, kota Laodikia itu membangun saluran khususnya dari Hierapolis itu sepanjang 10 km lebih untuk mengalirkan air panas itu menuju ke Laodikia karena Laodikia itu sulit untuk mendapatkan air sendiri. Sayangnya karena air panas itu kaya sama mineral, di dalam perjalanan melalui saluran tersebut, karena itu kaya akan endapan mineral, sehingga di dalam saluran itu penuh dengan endapan mineral, saudara. Seperti gini loh, pipa yang berkarat gitu loh, saudara.
Dan begitu nyampe di Laodikia, airnya sudah tidak lagi panas, tapi menjadi suam-suam kuku. Dan rasanya, saudara, bikin mual karena rasanya tidak enak. Saudara pernah minum air dari ledeng atau dari pipa yang berkarat? Saudara, yang penuh dengan endapan dan endapan karat atau mineral yang gak jelas, saudara. Atau pernah gak Anda minum teh basi? Saudara, nah kurang lebih kayak gitulah rasanya. Atau pernah gak Anda itu minum, saudara, air hujan dari dari genteng, ditampung ke termos yang disimpan selama setahun. Di termos yang sudah berkarat. Termosnya juga gak penuh gitu ya. Lalu airnya coba Anda minum. Kira-kira gitulah rasanya. Waktu Anda minum, itu menyebabkan orang mual dan pengen muntah. Karena rasanya itu ada asinnya, ada pahitnya, ada getirnya, ada anyepnya. Pokoknya, gitu loh. Menyebabkan ingin muntah, saudara. Makanya kekurangan Laodikia itu adalah kekurangan sumber air yang memadai. Saudara. Nah, gereja Laodikia itu digambarkan seperti itu. Tidak panas seperti air dari Hierapolis dan tidak dingin seperti air dari Kolose. Yang menyegarkan, yang satu menyembuhkan. Yang ada adalah airnya menjijikkan, tidak berguna sama sekali. Yang kalau diminum rasanya gak enak, bikin muntah. Itulah sebabnya Yesus berkata, karena engkau suam-suam, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Karena rasanya gak enak. Apa sebetulnya yang ditegur sama Yesus? Rupa-rupanya gereja Laodikia sudah terbuai dengan kenyamanan. Gereja Laodikia itu gereja yang tidak ada tantangannya sama sekali dan mereka terbuai dengan kemakmuran mereka dan kenyamanan hidup mereka. Mereka ke gereja itu tidak lagi melihat visi Allah, tapi mereka ke gereja itu ingin punya hidup lebih baik. That's it. Saudara, gak salah Anda ingin punya hidup yang lebih baik. Gak salah. Tapi keberadaan gereja sendiri itu harus berdampak, berguna, harus jadi garam yang menggarami, mempengaruhi sekitarnya, harus jadi terang yang menerangi. Tapi ini gereja yang sama sekali nol dampak, tidak ada pengaruh, tidak ada urapan, tidak mengubah sekeliling, justru malah menjadi satu suhu atau satu iklimnya itu sama seperti orang-orang kafir di kanan kirinya. Saudara, kata gak panas dan gak dingin itu bukan berarti panas itu baik, dingin itu jelek. Tidak. Dua-duanya baik. Panas itu bisa menyembuhkan, airnya berguna. Dingin itu bisa menyegarkan. Alangkah baiknya engkau seperti air yang berguna tadi. Tapi karena engkau gak ada gunanya sama sekali. Tapi mereka itu sombong sekali. Mereka berkata, aku kaya dan aku memperkayakan diriku. Tapi di mata Tuhan, Tuhan muak, katakan muak. Tuhan mual. Ada gak kekristenan yang membuat Tuhan Yesus mual? Ada. Dan kadang kita gak sadari. Jangan sampai kita menjadi golongan jadi orang Kristen yang memuakkan Yesus. Yang membuat Yesus mual. Saudara. Itulah yang dinamakan saudara. Kalau di dalam ada seorang memberikan sebuah istilah. Ada banyak orang Kristen yang ngaku percaya adanya Tuhan tapi hidup seolah-olah gak ada Tuhan. Itu namanya Kristen ateis. Katakan Kristen ateis. Saudara, mereka itu percaya adanya Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya seolah-olah gak ada Tuhan. Lalu apa ciri-cirinya? Yang pertama, saudara. Yang pertama. Coba dimunculkan, saudara. Saudara itu percaya kepada Yesus, tapi juga percaya pada uang. Saudara, Laodikia itu dikenal kaya, tapi Yesus berkata, engkau bangkrut.
engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Saudara, maksudnya bagaimana? Begini loh saudara, Alkitab berkata di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi, di mana hartamu berada, hatimu ngikut ke sana. Dengan kata lain, apapun yang Anda investasikan, itu adalah gambaran daripada kemana hatimu itu mengalir atau tertarik. Atau apa yang Anda investasikan, uang, waktu, itu menggambarkan apa yang hati saudara paling hargai. Dari mana Anda bisa tahu seseorang hatinya itu tertuju? Cek yang pertama jadwalnya atau waktunya, agendanya. Yang kedua cek dompetnya. Karena apa? Dari waktu yang Anda habiskan dan dari bagaimana Anda menghabiskan uang atau membelanjakan uang akan kelihatan apa yang paling berharga bagi hati saudara. Betul atau betul? Nah dari situ ada gambaran. Banyak orang Kristen pada waktu itu percaya kepada Tuhan, tapi kelakuannya sehari-hari tidak menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Tapi dia percaya kepada uang, saudara. Bisa dilihat dari mana? Yang pertama, waktu yang mereka spend. Yang kedua, uang yang mereka spend. Itu akan menunjukkan, saudara, apa yang mereka prioritaskan dalam hati mereka. Bapak Ibu, saya ini baru bertobat dari kevakuman tidak pernah olahraga. Saya dulu itu waktu SMA suka main basket. Saya nggak merasa saya jago lah. Saudara, setelah SMA saya berhenti, lalu saya main basket lagi itu tahun 2010. Itu usia saya di usia 30-an. Saudara, tapi saya berkali-kali, 2 kali masuk UGD. Yang terakhir saya injured ankle-nya. Gara-gara itu, Pastor Lena berkata, kamu sudah gak bisa lagi main basket, terlalu berbahaya bagimu. Karena waktu itu tangan saya kesemutan karena kaget, mungkin gak pernah olahraga sekali olahraga. Itu jadi mental block bagi saya merasa bahwa akhirnya saya tinggalkan tuh olahraga satu ini. Dari 2010 saya baru main lagi itu baru lately. Berarti tahun 2010 sampai 2025 itu 15 tahun saya tinggalkan. Dan usia saya sekarang ini 45, 5 tahun lagi saya 50, tapi kayak 25 ya. Saudara, kali ini saya punya strategi yang berbeda. Kali ini saya bangun, latihan kardio dulu, stamina dulu. Nah akhirnya saya terakhir ini rutin. Saudara, per 2 minggu itu pun kalau gak ada ministry. Saya terakhir main itu ya sebulan yang lalu lebih mungkin. Pokoknya per 2 minggu atau 3 minggu gara-gara diajak salah satu pastor kita. Dari situ mulai bangkit lagi interest saya tentang basket. Saudara, saya jadi merasa kemana saja saya umur 30-an. Kok sekarang baru saya sadar? Gitu ya. Dulu waktu saya SMA, walaupun saya nggak tinggi, tapi saya bisa pegang ring. Sekarang, perasaannya masih bisa, tapi begitu lompat, luput terus. Jadi pendek lompatan saya. Saya sampai pakai ChatGPT tanya, bisa nggak umur 45? Kembali seperti dulu, gini langsung keluar latihan-latihan, harus latihan begini. Tiba-tiba saya beli sepatu basket, saya beli kostum basket lagi, saya jadi kepengen beli bolanya. Kenapa saudara? Kenapa kok saya mulai investasi uang dan mulai investasi waktu? Karena hati saya kembali tertarik kepada yang namanya basket. Sebelumnya, saya udah gak tertarik lagi basket, saudara. Itu adalah olahraga yang saya sudah tinggalkan. Udah gak demen, bahkan ngelihat pertandingan bola basket aja terakhir, itu beberapa tahun yang lampau, saya udah gak ngikutin siapa nama-nama pemainnya. Tapi sekarang, sekarang mulai tertarik lagi, jadi ngelihat terakhir siapa finalnya. NBA. Saya mulai di sosial media mulai lihat gerakan-gerakan basket. Ya ampun ternyata gerakan di zaman saya tahun 90-an. Itu kok jadul banget. Sekarang kok ada banyak gerakan baru. Yang saya sendiri gak bisa lakukan.
Saya jadi mikir, apa aku les basket ya? Tapi nggak ada waktu. Saya udah umur sekian, saudara. Tapi jadi tertarik lihat, kok bisa gerakannya begitu ya? Saya zaman dulu kok nggak mikir bisa gerakan begitu. Saya jadi tertarik lihat. Dari situ saya mulai spend beli jersinya, beli sepatunya, saudara. Terus gara-gara saya terakhir basket, saya ngeliat kok ada yang pakai apa itu? Di sini ada apanya itu? Dekernya, lalu ada begininya. Saya jadi kepengen beli dekernya gitu. Jadi pengen begini. Kenapa? Karena hati saya mulai tertarik. Ketika hatiku tertarik kepada sesuatu, maka di situ saya mulai investasi waktu dan uang. Begitu pula dalam kerajaan Allah. Kemana uang Anda mengalir? Apakah itu ada hubungannya dengan kerohanian? Bukan berarti Anda nggak boleh spend uang untuk beli baju dan sebagainya. Tapi coba cek hati Anda. Kalau itu jauh sekali dari perkara-perkara rohani. Dan semuanya hanya perkara-perkara duniawi. Itu hanyalah menunjukkan bahwa Anda menunjukkan gejala kesuaman rohani. Ciri-ciri yang kedua, saudara. Ciri-ciri yang kedua, Kristen yang suam-suam itu Anda percaya kepada Yesus, tapi Anda tidak membagikan iman saudara. Sederhana, saudara. Apakah Anda termasuk orang Kristen yang suam-suam atau tidak bisa dilihat dari imanmu itu tidak lagi contagious. Imanmu tidak lagi menular. Bahkan Anda tidak punya beban sama sekali kepada orang-orang yang terhilang. Anda datang di gereja cuman memikirkan dan berpusat kepada diri sendiri. Anda jadi konsumer rohani. Anda datang pokoknya untuk diri Anda. Titik. Tidak ada kepentingan atau beban sama sekali terhadap apa yang Tuhan itu highlight di amanat agung ketika sebelum Yesus naik. Dia memberikan sebuah amanat, sebuah petuah yang berharga sebelum dia meninggalkan bumi ini dengan naik ke sorga. Yaitu go and make disciples. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Saudara, itu gak ada sama sekali beban itu. Saudara, kalau Anda seperti itu dan Anda tidak ada sama sekali dorongan untuk membagikan iman Anda kepada siapa? Pada orang-orang sekitar Anda. Kalau itu di dalam keluarga, yaitu kepada keluarga Anda. Itu hanyalah sebuah gejala bahwa Anda suam-suam. Yang ketiga, saudara. Ini Kristen ateis yang ketiga. Saudara, percaya Yesus. Tapi sama sekali tidak ada prioritas atau kepedulian kepada gereja. Bapak Ibu, Anda gak mungkin Anda berkata kepada Pastor Jimmy atau Pastor Tegar, aku suka denganmu tapi aku gak suka istrimu. Anda gak mungkin bisa berteman dengan dia. Saudara, begitu pula dengan Yesus. Anda gak bisa berkata, aku mengasihimu Yesus, tapi aku benci gereja. Gak bisa. Yesus mati untuk gereja. Bahkan Yesus itu mati. Bahkan komitmen Yesus itu, I will build my church. Gerejaku itu istriku, mempelaiku. Memang gak ada gereja yang sempurna. Tapi gereja itulah yang nanti Yesus itu akan jadikan mempelai. Saudara, Bapak Ibu, saya tahu mungkin ada orang-orang yang terluka kepada saudara seiman. Tapi ini perkara berbeda. Kalau masalah terluka, Anda perlu untuk apa saudara? Anda perlu bereskan hati Anda. Tapi kalau Anda itu benci sama gereja, nggak peduli sama gereja, Anda tidak memprioritas gereja, itu perkara yang berbeda. Saudara, perkara terluka atau perkara gereja itu nggak sempurna, itu perkara yang berbeda dengan Anda tidak memprioritaskan gereja. Kalau Anda nggak prioritaskan gereja, anak dan cucumu juga tidak akan memprioritaskan gereja. Bapak Ibu, gereja itu adalah tubuh Kristus, itu adalah mempelainya. Saudara, gereja adalah tubuh Kristus, itu artinya Tuhan bekerja di muka bumi itu melalui satu lembaga yang namanya gereja. Katakan amin. Dan gereja itu bukan sekedar bangunannya. Gereja itu bukan cuma sekedar organisasinya.
Gereja harus terorganisasi dengan baik. Bagaimana bisa berkarya kalau tidak terorganisasi dengan baik. Tapi lebih dari itu, gereja itu organisme, itu adalah tubuh Yesus sendiri di muka bumi. Katakan amin. Gereja adalah kita. Ide bahwa kita bisa menjadi orang Kristen tanpa perlu ke gereja itu adalah ide orang Kristen zaman modern. Tapi itu bukanlah ide orang Kristen di gereja mula-mula. Kalau Anda baca Alkitab di gereja mula-mula, mereka itu committed in the church. Katakan amin. Gak ada tuh pikiran, aku mencintai Yesus tapi aku gak bergereja, itu gak ada. Saudara. Dan bahkan itu adalah kehendak Tuhan. Sebuah pertanda, saudara. Sebuah budaya di mana orang tidak lagi berkomitmen di dalam gereja lokal. Yang ada hanyalah casual atau pindah-pindah gereja atau ya datang ke gereja seadanya. Itu hanyalah menunjukkan sebuah gejala. Maaf saya terlalu jujur bagi Anda. Saya tidak bermaksud menyenggol Anda. Tapi saya menabrak Anda. Itu hanyalah menunjukkan Anda Kristen suam-suam. Saudara, saya tidak bermaksud kasar. Tapi this is the truth. Saudara, saya ulangi, kalau Anda ke gereja, tapi menganut sudahlah gak usah terlalu berkomitmen. Kita cuma datang aja, gak ada semacam ikatan. Minggu depan gak datang juga gak apa-apa. Gak ada komitmen di dalamnya. Bapak Ibu, saya cuma katakan itu adalah gejala suam-suam. I tell you, saya tadi pagi datang jam 6. Saya menyangka saya paling pagi. Ternyata ada yang jauh lebih pagi, 5.20 sudah latihan musik di sini. Saya kaget saudara. Saya pikir saya paling pagi. Saya datang jam 6 saudara. Ternyata asyirnya sudah kumpul, briefing. Aduh, saya bangga saudara. Itulah sebabnya tadi sebelum saya maju, ini adalah ibadah terakhir, ibadah 7 kali. Tahu nggak, kaki saya nggak capek sama sekali. Hari ini tuh saya nggak enak badan. Beberapa teman saya dari pagi saya antem vitamin, antem obat. Saudara, saya di ibadah ketiga itu hampir kehilangan suara. Tapi di ibadah 4, 5, 6, tambah suara saya tambah pulih. Tadi saya cuman angkat tangan sebelum maju. Thank you Tuhan, aku beruntung. Terima kasih Tuhan, aku bisa khotbah 7 kali. Lebih baik dari orang lain, aku malah merasa beruntung. Thank you Tuhan, terima kasih. Saudara, karena waktu untuk melayani Tuhan di muka bumi itu terbatas, gak selamanya. Kalau aku masih bisa punya kesempatan melayani, aku mau melayani karena cinta. Aku beruntung bisa melayani. Dan aku mau berkomitmen melayani terus, gak cuma sesekali. Karena this is the church, ini gereja, ini tubuh Kristus. Aku akan berikan yang terbaik. Not for money, tidak untuk sebuah upah. Tapi aku mau berikan yang terbaik. Dan aku merasa beruntung. Saudara, aku tidak mau jadi orang Kristen yang suam-suam. Aku mau jadi orang Kristen yang berguna bagi kerajaan Allah. Halo, amin. Yang keempat, gejala keempat adalah, saudara, Anda Anda percaya kepada Yesus, tapi sering tidak sependapat dengan Yesus. Banyak orang Kristen suka sama ajaran Yesus, tapi menolak tuntutan-tuntutan atau teguran-tegurannya. Presiden ketiga Amerika Serikat, Thomas Jefferson, saudara, pernah melakukan sebuah proyek di masa pensiunnya. Ia secara literal, secara harafiah, memotong bagian-bagian tertentu dari Injil. Menghapus bagian-bagian mujizat dan semua peristiwa-peristiwa supranatural. Agar dia bisa memiliki versi Yesus yang sesuai dengan pikirannya. Yesus yang cuman mengajarkan moral dan etika, titik. Jefferson itu menyukai ajaran Yesus, tapi dia nggak sependapat dengan Yesus di dalam hal mujizat dan perkara-perkara supranatural. Kenyataannya, banyak dari kita melakukan hal yang sama, saudara.
kita memilih-milih. Kita suka Yesus tapi beberapa bagian kita potong. Kita nggak sependapat soal Yesus dengan banyak hal dengan Yesus. Kita pilih-pilih. Oh firman yang ini aku setuju, yang ini aku nggak sependapat. Saudara, kita bisa mulai menyembah Yesus versi kita sendiri. Karena kita banyak gak setuju dengan semua firman daripada Yesus. Kita kepengen Yesus yang gak terlalu banyak menuntut. Kita pengen versi Yesus yang pokoknya cocok dengan kehidupan kita. Atau versi Yesus yang gak usah otak-atik masalah karir kita, masalah cara kita bekerja. Saudara, bahkan maaf, kehidupan private kita termasuk kehidupan seksualita kita. Pokoknya Yesus gak usah otak-atik soal ini. Aku setuju beberapa hal denganmu, tapi tentang ini aku gak setuju. Saudara, kalau saudara itu Tuhan Yesus itu gak pernah berbeda pendapat denganmu, jangan-jangan saudara sedang menyembah Yesus versimu sendiri. Kalau Anda melakukan demikian, no wonder Anda suam-suam. Anda pangkas, aku mau Yesus yang versi kasih karunia aja. Tapi Yesus versi takut akan Allah, jangan. Aku mau Yesus versi modern aja. Tapi Yesus yang menekankan pemuridan pikul salib, jangan. Makanya aku ke gereja, aku casual aja. Yang penting aku datang, aku pengen punya hidup yang baik, aku ingin dengarkan khotbah-khotbah moral etika. Tapi kalau masalah pemuridan, kalau masalah kita suruh bayar harga, kita pikul salib, mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, kejar dan selesaikan visi amanat agung, udahlah jangan. Kita pilih-pilih gereja yang cocok dengan kita, yang menawarkan Yesus yang dalam tanda kutip, yang kita setujui. Saudara, kalau Anda lakukan itu, Anda menampilkan secara real, secara nyata, kekristenan yang suam-suam. Apa bahayanya? Ini bahayanya. Nomor 1, ini bahayanya. Hati nuranimu jadi tumpul. Saudara, Anda gak bisa merasakan lagi nanti ke depan, perkara benar atau gak benar. Perkara dosa Anda akan lakukan lempeng. Saudara, hati nurani kita itu sebetulnya alarmnya Tuhan dalam hidup kita. Ada area abu-abu mungkin secara politikal itu correctly, tapi kalau hati nuranimu nyala, jangan dilanggar. Katakan amin. Kalau Anda langgar-langgar terus, lama-lama hati nuranimu tumpul, sehingga banyak orang korupsi, ya curi ini, curi itu. Saudara, itu sudah gak ada lagi gangguan di dalam hati. Saudara, yang kedua, Anda kehilangan kemampuan untuk bersekutu dan mendengar suara Tuhan. Anda kehilangan kehausan, kehilangan kerinduan untuk bersekutu. Semua menjadi agamawi yang Anda lakukan. Dan Anda kehilangan kemampuan untuk peka, untuk mendengar suara Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan gak pernah meninggalkanmu, tapi Tuhan itu seperti pasif. Dan Anda gak lagi peka dengarkan suaranya. Next. Anda mulai menyingkirkan banyak perkara rohani. Saudara, padahal itu adalah kekayaan sesungguhnya. Yang berikutnya, Anda kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Kita ini harusnya mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Katakan amin. Tapi kita justru malah kehilangan rencana terbaiknya, berkat terbaiknya. Anda kehilangan kehidupan versi terbaiknya Tuhan dalam kehidupan saudara. Anda puas untuk hidup dengan plan B, plan C-nya dunia. Bukan plan A-nya Tuhan. Saudara. Ada lagi poin? Oke, sorry. Cara mengatasinya apa, saudara? Ubah fokus Anda, katakan amin. Makanya Yesus berkata apa, saudara? Aku menasihatkanmu, yang pertama-tama, belilah. Apa saudara? Coba kita baca lagi, saudara.
Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli, katakan membeli. Membeli itu berarti bayar harga. Membeli itu harus ada sesuatu yang Anda bayarkan. Yang pertama adalah membeli apa saudara? Emas yang telah dimurnikan di dalam api. Agar engkau menjadi apa? Kaya sungguhan di mata Tuhan. Ubah fokusmu yang pertama. Fokuslah pada apa saudara? Poinnya tolong munculkan. Fokus pada kekayaan rohani. Di dalam gereja di Smyrna, saudara, kalau Anda nanti dengarkan ibadah saya yang kedua, sermon yang kedua, Smyrna itu dikatakan begini, aku tahu kesusahanmu dan aku tahu kemiskinanmu. Tapi ada penjelasan tambahan, Yesus berkata, namun engkau kaya. Mereka itu ditindas, mereka itu miskin bukan karena malas, tapi karena didiskriminasi. Mereka hanya kerja kasar, saudara. Lalu Tuhan berkata begini, jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Beberapa orang akan dijebloskan di penjara selama 10 hari. Tapi apa nasihat Tuhan? Hendaklah engkau setia sampai akhir. Berarti mereka itu susah, mereka itu miskin, tapi mereka itu setia. Jadi waktu Tuhan kirimkan surat itu, mereka itu sudah setia. Dan Tuhan itu memberikan nasihat, lanjutkan kesetiaanmu itu sampai finish. Sampai akhir. Berarti mereka itu sudah setia dan Tuhan melihat itulah kekayaan sesungguhnya. Kamu miskin tapi kamu kaya di mataku. Apa kekayaan itu? Mereka setia. Makanya Tuhan itu punya wish. Wishnya adalah hendaklah kamu lanjutkan kesetiaanmu itu sampai akhir. Berarti kekayaan rohani di mata Tuhan itu adalah memiliki karakter ilahi. Kesetiaan. Katakan amin. Itulah yang dinamakan emas yang dimurnikan dengan api. Saudara. Semakin emas itu dibakar, semakin murni dia. Semakin emas itu diproses, ditempa, semakin baik, semakin tinggi nilainya. Katakan amin. Jadi dengan kata lain, saudara, Yesus itu ngomong sama jemaat di mana? Laodikia. Kamu terlalu mapan, kamu merasa nyaman, kamu sudah berpuas diri. Sekarang, kejarlah apa yang menjadi kekayaan rohani. Jangan cuma kejar kemakmuran secara duniawi. Bukan berarti Tuhan itu anti sama itu. Engkau bisa bekerja, engkau bisa punya good life. Tapi jangan fokus sama perkara duniawi itu. Kejarlah kekayaan rohani. Bertumbuhlah secara rohani. Kejarlah karakter ilahi. Halo amin. Kejarlah kedewasaan rohani. Karena dengan cara itulah engkau bisa berguna. Jangan menjadi selfish, jangan menjadi egois, mikirin diri sendiri. Mereka berkata, aku kaya dan aku memperkayakan diriku. Tapi di mata Tuhan, engkau miskin, buta dan telanjang. Beda sama Smyrna. Smyrna itu miskin tapi kaya di mata Tuhan. Kebalikan benar, saudara. Kejar kekayaan rohani. Saudara, kumpulkan harta di sorga. Bukan berarti Anda gak cari duit di sini. Bisnislah, carilah duit. Tapi apa yang Anda kumpulkan di sini kalau gak ada nilai kekalnya? Saudara, percuma. Ngengat satu kali, semua uang kita akan kita tinggalkan. Saudara. Gak bakal juga Anda habiskan semuanya. Tapi nanti di kekekalan, saudara. Kalau Anda kumpulkan kekayaan rohani. Karakter ilahi, pertumbuhan ilahi. Saudara, pertumbuhan rohani. Saudara akan terima upah, itu namanya harta di sorga. Amin saudara. Yang kedua dikatakan apa? Saudara munculkan ayatnya, fokus pada kekudusan yang hidup. Munculkan ayatnya ayat 18 tadi, ayat berapa tadi ya? Dikatakan begini, juga pakaian putih, belilah pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ketelanjangan yang memalukan itu gambaran dari kehidupan dalam dosa. Gambaran dari aib. Saudara, belilah pakaian putih. Maksudnya apa? Fokus pada kekudusan.
Saudara, pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa Petrus dan murid-murid yang lain waktu Yesus berkata, tinggalkan perahu, tinggalkan jalamu, ikutlah aku. Tiba-tiba mereka lepaskan semuanya dan ikut Yesus. Kenapa saudara? Karena Yesus menawarkan kehidupan yang berkualitas. Yesus mendemonstrasikan kehidupan yang berkualitas itu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dengan mudah melepaskan kehidupan lama mereka. Lalu ikut Yesus. Orang Kristen seharusnya demikian. Saudara, harusnya orang lain, orang dunia lihat kita. Mereka itu ingin ikut cara hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita itu berkualitas. Katakan amin. Kok bisa ya orang Kristen itu punya standar kehidupan yang begitu mulia? Kok bisa kamu itu kerja kok lurus, bersih, gak nipu sana sini, gak ambil, gak korupsi? Kok jujur? Kenapa kamu bisa punya pernikahan yang baik? Kamu menjalani kehidupan yang seperti apa? Tidak lain tidak bukan, kita punya kualitas kehidupan jauh lebih tinggi yang orang dunia bisa ikuti, orang dunia bisa tertarik. Karena kita fokus pada kekudusan. Kalau kita mengejar kekudusan, otomatis derajat kita itu naik, saudara. Kita akan menjadi ningrat dalam tanda kutip. Saudara, kita nggak malu-maluin. Kita jadi mahal, katakan amin. Aku pengen tahu, kenapa kamu bisa mendemonstrasikan kualitas kehidupan yang sebegitu. Itu yang membuat kita itu dijadikan display sama Tuhan. Lampu itu gak ditaruh di bawah gantang. Pelita itu taruh di atas. Saudara, garam yang sudah kehilangan keasinannya itu dibuang, diinjak orang. Tapi garam yang asin itu berguna untuk apa saudara? Melesatkan makanan. Dua-duanya lambang dari pengaruh. Asin itu mengasinkan, terang itu mempengaruhi kegelapan. Kita itu ada di posisi pengaruh, katakan pengaruh. Pertanyaannya, waktu orang itu highlight, memberikan lampu sorot dalam hidup saudara, apa yang mereka lihat dalam kehidupan Anda? Saudara. Nah, kalau cara kita kerja aja, saya sedih loh saudara kalau ada orang, jangan kerjakan orang Kristen. Kenapa? Banyak alasan, males, minta gajinya gede. Kita malu. Saudara, orang Kristen datang terlambat pulang lebih pagi. Harusnya kita itu menunjukkan kualitas kehidupan yang excellent. Katakan amin. Kehidupan kudus yang kita kerjakan. Kok bisa ya dia jujur, kok bisa ya dia itu di zaman orang itu pacaran gonta-ganti, kenapa kok kamu itu setia, kenapa kok kamu itu di mana orang itu bisa selingkuh di sana sini, kenapa engkau setia dengan satu istri, kenapa engkau gak hidup dalam perjinan, kenapa engkau gak lakukan seperti orang lain lakukan, kenapa kamu gak clubbing. Saudara, orang jadi tertarik karena melihat hidup Anda yang berkualitas. Yang ketiga, ayat 18 munculkan yang terakhir. Dan lagi minyak atau salep untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Poin ketiga, fokus pada visi kerajaan Allah. Mata itu bicara tentang apa saudara? Tentang visi. Gak ada kehidupan yang lebih memuaskan. Kalau Anda itu menempelkan hidup Anda kepada visi kerajaan Allah. Katakan amin. Secara sengaja hisapkan diri Anda untuk visi kerajaan Allah. Anda tidak harus jadi pendeta. Anda gak harus jadi full timer seperti saya. Tapi sebagai apapun profesi Anda. Saudara, kalau Anda hisapkan dan Anda asosiasikan diri Anda dengan visi kerajaan. Disitulah hidup Anda punya nilai kekal. Saudara, makanya jangan menjauh dari pemuridan. Jangan menjauh dari kegerakan Allah di muka bumi. Roh Kudus sedang bergerak di tengah gerejanya. Gereja kita adalah gereja pemuridan. Kita terus ingin
mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi. Saudara, saya ini habis pelayanan dari ini terbang ini terus kemarin itu langsung ke, saudara saya baru jet lag karena saya baru tiba dari pelayanan di Sydney. Langsung besoknya itu tapping pelayanan, ketemu konseling sama orang, besoknya lagi ada kita tes the water di Sentul karena ada sebuah venue yang kita bisa sewa. Saudara, kemarin datang dan lumayan ada 277 member. Saya mendapatkan iman kita harus segera buka di Sentul. Kalau Tuhan kehendaki di awal Agustus kita sudah running GMS Sentul. Itu out of plan, ini spontaneous, gak ada dalam budgeting. Tapi Tuhan itu bergerak dengan cepat. Saudara, saya ngomong sama mereka, kita butuh banyak pelayan Tuhan. Butuh jemaat yang bisa menangkap visi yang lebih besar. Kita ditarik, di-stretch sama Tuhan lebih gede lagi. Itu membuat kita gak nyaman. Tuhan pengen kita melatih diri, Tuhan pengen kita stretch, Tuhan pengen kita memberi diri. Tuhan pengen lebih banyak pemimpin. Ada tanggung jawab lebih besar. Kita merasa apa saudara? Aduh Tuhan, aku gak siap, aku gak mau, itu terlalu menuntut bagiku. Karena kita memandang itu, pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu tingginya seperti bumi dan langit. Rencana Tuhan itu visinya langit, sementara kita lihatnya di bumi. Kenapa kita merasa gak mampu dan merasa, karena kita melihat itu cetek di bumi. Sementara visi Tuhan selalu lebih besar. Libatkan diri Anda untuk visi kerajaan Allah. Katakan amin. Kalau selama ini visimu hanya visi pribadi terus, ini waktunya Anda embrace. Jadilah anak-anak visi di GMS ini. Jangan cuma berjemaat biasa, tapi adopsilah visi kerajaan Allah. Adopsilah saudara visi pribadi. Visi kerajaan Allah. Kemarin baru landing, saya ketemuan sama orang, suami dan istri. Saudara, lalu dia ngomong apa? Pastor, saya sudah mendapatkan perintah dari Tuhan. Kami mau nabur. Saudara, saya gak boleh sebut namanya. Untuk pembelian gedung gereja atau tanah, paling tidak ini nyicil dulu. Untuk gereja lokal di Cirebon. Langsung keluarkan sejumlah dana yang cukup besar. Suami dan istri. Saudara, ini bukan proyek manusia. Ini adalah Tuhan. Amin. Kita butuh banyak pemimpin. Kita butuh banyak pelayan Tuhan. Libatkan diri Anda. Jadilah pemain, bukan jadi penonton. Amin saudara. Baru Anda akan terhindar atau menang dari yang namanya kesuaman rohani. Dosa gereja Laodikia adalah merasa mapan. Sudah merasa puas. Tidak sadar. Mereka bahkan tidak sadar kondisi rohani mereka. Ternyata mereka itu suam-suam. Membuat Tuhan itu, maaf ya, muak atau mual. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.